Baru-baru ini, komunitas ilmiah dikejutkan oleh berita bahwa 3I Atlas melepaskan bahan bakar nuklir. Ini berarti komet tersebut bisa berusia lebih dari 10 miliar tahun, tapi itu bukan bagian yang paling meresahkan. Kita masih belum tahu dari mana asalnya. Temuan baru ini menunjukkan bahwa ia terbentuk di sistem planet yang udah menghilang. Sistem yang pada suatu saat mungkin memiliki kehidupan seperti bumi, dan apapun yang terjadi padanya, kita tidak sepenuhnya mengerti. Jadi 3I Atlas melepaskan deuterium dalam jumlah yang tidak normal, jauh lebih banyak daripada komet normal manapun. Itu adalah bentuk hidrogen berat dengan neutron tambahan. Ini dapat membantu memulai reaksi fusi nuklir yang kuat. Dengan kata lain, komet aneh ini melepaskan bahan bakar nuklir. Ini emang terlihat seperti objek luar angkasa buatan, tapi kisah sebenarnya jauh lebih tua dan lebih aneh daripada apapun di tata surya kita. Dan 2 studi baru menunjukkan bahwa deuterium tambahan ini sebenarnya dapat terbentuk secara alami, tapi hanya dalam kondisi ekstrim. Makalah pertama mengatakan ini hanyalah hal normal yang terjadi ketika objek terbentuk di lingkungan yang sangat dingin. Para astronom tahu 3I Atlas berasal dari luar tata surya kita, tapi mereka nggak tahu titik asal pastinya. Lingkungan asalnya mungkin tidak memiliki matahari panas yang nyaman seperti milik kita. Dan di luar angkasa yang dalam, ketika segalanya menjadi sangat dingin, bahan kimia cenderung menukar hidrogen normal dengan deuterium. Itu karena deuterium sedikit lebih berat daripada hidrogen normal, sehingga ia membentuk ikatan kimia yang lebih kuat pada suhu yang sangat rendah, sekitar minus 405 derajat Fahrenheit. Jadi, jika 3I Atlas berasal dari tempat sedingin itu mungkin menjelaskan mengapa ia memiliki banyak jenis hidrogen berat yang langka itu. Studi kedua melangkah lebih jauh lagi. Ini menunjukkan bahwa objek ini mungkin berusia antara 10 dan 12 miliar tahun. Itu berarti ia terbentuk jauh sebelum matahari kita ada di sistem bintang yang mungkin udah menghilang. Dan itu mengubah cara kita melihat komet ini. Ini bukan sekadar pengunjung antar bintang, ini adalah peninggalan dari sistem planet kuno. Para ilmuwan masih menyusun gambaran kimia lengkap dari 3I Atlas, tetapi ada satu hal yang dapat mereka katakan pada tahap ini. Kehadiran senyawa deuterium dan oksigen menunjukkan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan planet seperti es dan gas sudah menyatu tepat di awal Bima Sakti. Komet ini juga mengandung banyak molekul berbasis karbon yang mendasar bagi kehidupan, seperti yang kita kenal, seperti metanol, formaldehida, dan metana. Itulah sebabnya para ilmuwan percaya 3A atau LTS dapat memberikan petunjuk penting tentang bagaimana planet dan bahkan kehidupan mungkin muncul di sistem bintang lain. Jadi, proses yang akhirnya membentuk bumi tidak dimulai di sini atau baru-baru ini aja. Proses itu telah terjadi di seluruh galaksi selama sebagian besar sejarahnya. Bumi hanyalah satu dari sekian banyak dunia yang terbentuk dari resep kuno. Resep yang udah bekerja miliaran tahun sebelum tata surya kita bahkan ada. 2 miliar orang akan bisa menyaksikan sebuah asteroid sebesar gedung pencakar langit melintas dekat bumi, bahkan lebih dekat daripada banyak satelit. Ini dijadwalkan pada April tahun 2029. Asteroid sebesar ini melintas sedekat ini hanya sekali dalam 7.500 tahun. Terkait objek antarbintang aneh 3I Atlas yang baru-baru ini mengusik sains. Gini penjelasannya. Sistem survei Atlas yang merupakan singkatan dari Asteroid Terrestrial Impact Class Alert System, namanya cukup panjang. Sistem memindai langit tiap malam untuk mencari objek yang mengancam bumi. Saat pertama mendeteksi C2025 Atlas, objek itu terlihat bagai noda samar di data teleskop, hal yang biasa diabaikan astronom karena langit dipenuhi objek tak berbahaya. Ilmuwan lalu menghitung kecepatan dan arahnya, lalu menyadari sesuatu yang aneh. Objek ini tidak terikat pada matahari layaknya komet dan asteroid. Benda antariksa biasanya mengikuti kurva mulus dipicu gravitasi dan surya. Cahaya matahari memanaskan komet, es menguap, dan dorongan itu sedikit mengubah jalurnya, seperti kebocoran perlahan yang mendorong balon. 3I Atlas tak cuma terdorong sedikit, tapi malah melonjak. Objek itu berakselerasi dengan cara yang tidak sesuai dengan model pemanasan yang ada.
Benda ini bergerak terlalu cepat di jalur yang jelas-jelas berasal dari antar bintang, yang berarti ia datang dari sistem bintang lain sama sekali. Ia sedikit, tapi terus-menerus mengubah arah. Gerakan seperti itu berarti model kita belum menceritain seluruh kisahnya. Para peneliti menyimpulkan bahwa struktur objek ini pasti tidak biasa, seperti tumpukan puing rapuh yang mengeluarkan gas dari kantong-kantong tak terduga. Mungkin juga kimia permukaannya bereaksi beda terhadap cahaya matahari dari yang pernah kita lihat. Dan ini berarti gaya kecil yang biasa diabaikan ilmuwan ternyata jauh lebih penting. NASA dan ESA sama menegaskan bahwa benda ini, sebut saja 3I, bukanlah pesawat luar angkasa alien. Berbeda dengan dugaan orang-orang di internet, benda itu tidak mengirimkan sinyal apapun. Gak ada sistem propulsi atau material buatan yang terlibat. Hanya es dan debu. Ya ada yang khawatir 3I akan menabrak bumi. Bagian itu udah jelas. Tapi mereka khawatir mereka tidak akan bisa memprediksi perilakunya. Keamanan luar angkasa bergantung pada pengetahuan tentang di mana benda-benda akan berada besok, tahun depan, dan puluhan tahun ke depan. 3 ini menunjukkan bahwa bahkan benda-benda kecil pun bisa bertingkah seperti koin sulap. Bukan persamaan yang rapi. Dan pengetahuan ini penting untuk memprediksi perilaku bintang utama kita hari ini, asteroid Apophis. Namanya diambil dari dewa kekacauan Mesir, yang udah cukup bikin khawatir. Asteroid satu ini akan melintas kurang dari 20.000 mil dari bumi. Kedengarannya sepele, tapi itu sebenarnya lebih dekat ke planet kita daripada satelit-satelit yang menangani perakiraan cuaca dan komunikasi global. Sekitar 2 miliar orang yang tinggal di seluruh Afrika dan Eropa Barat akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Gravitasi bumi pada jarak sedekat itu bukan cuma menyapa, tapi akan menarik Apophis sangat kuat untuk mengubah putarannya, meretakkan permukaannya, atau mengubah struktur dalamnya. Para ilmuwan menyebutnya gaya pasang surut. Bayangan aja seperti memencet bola stres. Kamu tidak memecahkannya, tapi juga tidak membiarkannya tetap sama. Sebelum ilmuwan meneliti C/2023A3 secara detail, Apophis tampak terkendali dan orbitnya stabil. Lintasannya seharusnya jadi peristiwa terkontrol, tapi setelah meneliti C/2023A3 lebih lanjut, ilmuwan melihat tahun 2029 secara berbeda, bukan bahaya, melainkan uji ketahanan. Jika gravitasi bumi mendorong Apophis sedikit aja, model-model harus bisa nangkep itu secara real time. Itulah alasan Badan Antariksa Eropa Jepang merancang misi REMSS. Ini adalah wahana antariksa yang dipenuhi instrumen dan kamera resolusi tinggi buatan Swiss yang akan mengamati Apophis dari dekat saat pertemuan itu. Mereka memantau retakan, pergeseran debu, dan perubahan laju putaran. Singkatnya, ini alat pantau jantung versi asteroid. Kabar baiknya, Apophis tak akan menabrak bumi pada 2029. Ilmuwan sudah memastikannya. Tapi keselamatan butuh prediktabilitas yang terganggu saat 3I Atlas berulah. Jadi kini ilmuwan mengamati Apophis secara cermat untuk menguji asumsi lewat objek yang sudah diketahui, waktu pasti, dan teleskop yang diarahkan ke sana. Mereka pun tetap mengawasi 3I garis miring Atlas. Wahana antariksa NASA, Europa Clipper, kini menuju Jupiter dalam perjalanan panjang. Di tengah jalan, ilmuwan melihat peluang sempurna untuk mengarahkan instrumen ke komet antar bintang ini. Dari jarak sekitar 102 juta mil, Europa Clipper memutar kameranya dan mengamati 3 ikan garis Atlas melintas. Hasil tangkapannya tak kasat mata. Gambar ini diambil instrumen ultraviolet untuk mempelajari bulan es Jupiter yang mengamati 3I garis miring Atlas selama 7 jam non-stop. Cahaya ultraviolet mengungkapkan gas dan unsur yang sama sekali tak terlihat dalam foto biasa. Cara ini memungkinkan ilmuwan melihat reaksi kimia komet secara langsung. Awan bercahaya di sekitar komet menunjukkan materi yang keluar dari es saat terkena sinar matahari. Dengan mempelajari sebaran gasnya, ilmuwan bisa memahami komposisi C/2019Y4 Atlas dan tingkat keaktifan komet tersebut. Sejauh ini, para ilmuwan udah punya kesempatan menemukan beberapa hal yang cukup tidak biasa tentang kimia komet ini. Teleskop radio di Gurun Atacama mengunci target ke komet tersebut dan menangkap sinyal jelas dari metanol dan hidrogen cyanida. Dua molekul ini terdengar membosankan dan agak mematiin, sampai kamu sadar bahwa keduanya berada tepat di jalur awal menuju kimia kehidupan. Ini juga bukan jejak yang kecil.
3I-Atlas mengeluarkan metanol dalam jumlah yang meningkat tajam saat mendekati matahari. Kadar metanol melonjak tepat di titik di mana es air mulai menguap. Dibandingkan dengan kebanyakan komet yang pernah diukur manusia, komet ini benar-benar penuh muatan. Rasio metanol terhadap hidrogen cyanidanya termasuk yang paling kaya yang pernah ditemukan. Ini bukan berarti 3I-Atlas membawa kehidupan atau bakteri atau apapun yang bahkan mendekati hidup, tapi molekul-molekul ini penting karena kimia tidak langsung melompat dari batu ke organisme. Kehidupan, setidaknya yang kita pahami, membangun dirinya sendiri secara bertahap. Hidrogen cyanida berperan penting dalam pembentukan asam amino yang merupakan balok Lego bagi protein. Metanol berfungsi seperti alat serbaguna kimia yang membantu merakit molekul-molekul yang lebih kompleks, seperti gula dan prekursor DNA serta RNA. Pada 3I-Atlas, metanol membentuk sekitar 8% dari uapnya, dan itu kira-kira 4 kali lipat dari yang biasanya kita lihat pada komet di tata surya. Bagian keren lainnya adalah, dari mana asal bahan-bahan pembentuk kehidupan ini? 3I-ATLA terbentuk di sekitar bintang lain dalam sistem planet lain di bawah kondisi yang hanya bisa kita tebak, namun ia muncul membawa perlengkapan dasar yang sama dengan yang diandalkan oleh kehidupan di bumi. Hal itu sejalan dengan gagasan lama yang telah diperdebatkan para ilmuwan selama beberapa dekade. Komet dan asteroid mungkin berperan seperti truk pengantar, menyebarkan air dan molekul organik ke planet-planet muda. Mungkin bumi tidak membuat kimianya sendiri, mungkin bumi mewarisinya. Sebelum 3I-ATLS, terkonfirmasi 2 pengunjung antar bintang, Oumuamua di 2017 dan 2I strip Borisov di 2019. Oumuamua bikin semua orang heboh karena bentuknya sama sekali tidak seperti komet biasa. Benda itu tidak punya ekor yang jelas, menunjukkan percepatan aneh, dan bentuknya seperti cerutu. Jadi internet pun heboh dengan teori-teori makhluk luar angkasa yang gila. Borisov terasa seperti angin segar jika dibandingkan. Ia berperilaku persis seperti komet seharusnya, membentuk koma, melepaskan gas, dan melintasi tata surya tanpa drama. Ada yang khawatir Borisov bisa menabrak bumi atau mengganggu bumi, tapi ia lewat dengan tenang, layaknya tamu yang patuh aturan. Borisov yakinkan ilmuwan objek antar bintang bisa diprediksi. 3I-ATLS hancurkan ketenangan dan diam-diam meruntuhkan kepercayaan tanpa bahaya. Apophis kini menjadi uji coba pamungkas. Ilmuwan tahu itu tak berbahaya, tapi tamu antar bintang membuktikan minimnya pengetahuan kita. Ini bukti luar angkasa punya aturan misterius, tidak ramah bagi manusia, dan kurang bersahabat. Luar angkasa tidak mengumumkan kejutan lebih dulu, dan semakin baik kita memahaminya, semakin baik pula kita bisa mempersiapkan diri menghadapi kejutan-kejutan itu. Nah, objek antariksa 3I-Atlas baru saja melesat melewati matahari, dan bukannya memperjelas keadaan, citra-citra baru itu malah membuat segalanya jadi makin aneh. Karena jika benda ini benar-benar komet, maka ini adalah komet paling aneh yang pernah tercatat. Dan jika itu bukan komet, maka kita sedang melihat sesuatu yang benar-benar baru menyerbu tata surya kita. Jadi, haruskah kita merasa khawatir? Ini semua bermula pada bulan Juli 2025. Astronom pengguna teleskop survei Atlas di Chili melihat objek redup yang bergerak sangat cepat, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itulah pandangan pertama kita pada 3I-Atlas. Dan seketika itu juga para ilmuwan punya banyak pertanyaan. Dari mana asalnya? Terbuat dari apa benda itu? Tapi yang lebih penting, benda apa ini sebenarnya? Sekilas, ini hampir terlihat seperti sel kecil kan? Seperti sesuatu di bawah mikroskop dengan pusat terang seperti nukleus dan lapisan luar yang kabur ini. Tapi saat kita melihatnya dari sudut yang berbeda, misterinya pun terungkap. Kilauan itu sebenarnya adalah ekor komet. Justru karena ia terlihat dan berperilaku seperti komet, NASA akhirnya mengkonfirmasinya. Yap, 3I-Atlas benar-benar sebuah komet. Petunjuk besarnya adalah ia memiliki nukleus es dan koma, yaitu awan gas dan debu yang bersinar di sekelilingnya. Tapi komet ini sangat istimewa karena tidak berasal dari tata surya kita sendiri. Ia datang dari tempat lain di Bima Sakti,
Dan itu sangatlah langka. Sebagai gambaran, kita hanya pernah melihat 3 objek seperti ini. Titik. 2 kunjungan antar bintang pertama adalah Oumuamua yang terkenal dan komet Borisov. Dan sekarang 3 I Atlas. Keren. Tapi Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana kita tahu itu benar-benar berasal dari luar tata surya kita? Begini, komet normal terikat pada matahari. Mereka berayun di sekitarnya dalam orbit melingkar yang besar. Tapi 3 It Atlas tidak melakukan itu. Kecepatan dan lintasannya yang gila menunjukkan bahwa ia tidak berada pada orbit tertutup di sekitar matahari, dan satu-satunya penjelasan logis adalah ia berasal dari sistem bintang lain dan masuk ke sistem kita secara tidak sengaja. Dengan kata lain, ini hanyalah pengunjung yang melewati tata surya kita dengan kecepatan yang luar biasa. Saat pertama kali kita melihatnya, kecepatannya sekitar 137.000 mil per jam. Objek ini mungkin menghabiskan jutaan tahun menjelajahi ruang angkasa hanya untuk mampir di tata surya kita beberapa bulan. Setelah kunjungan singkat ini, ia akan lenyap ke ruang antar bintang dan takkan pernah kita lihat lagi. Baru-baru ini, 2 satelit Badan Antariksa Eropa bersama beberapa wahana antariksa NASA di dekat Mars menangkap citra baru 3 I Atlas yang melesat saat melewati planet merah. Dan salah satu gambar itu cukup luar biasa, menunjukkan awan atom hidrogen di sekitar komet tersebut. Para ilmuwan cukup bersemangat tentang itu, karena setiap informasi yang kita dapat dari pengunjung ini penting. Karena kenyataannya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang objek ini, dimulai dari ukurannya. Kita belum bisa memastikannya, tapi NASA bilang ukurannya bisa antara 1.400 kaki hingga sekitar 3,5 mil. Bentuk pastinya adalah misteri lain, karena teleskop kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Intinya, terkubur di dalam koma gas dan debu yang terang ini, dan sinar matahari yang memantul dari debu itu membutakan kita. Jadi untuk saat ini, kita mencoba melihatnya melalui kabut berdebu yang terang. Jika Anda menggabungkan semuanya, perilakunya, kimianya, dan gambar yang kita dapat sejauh ini, semuanya menunjukkan 3 I Atlas adalah komet. Tapi meski begitu, masih ada beberapa ide yang cukup kontroversial yang beredar tentang apa sebenarnya objek itu. Tak lama setelah ditemukan, astrofisikawan Harvard Avi Loeb mengatakan mungkin ada 30 hingga 40% peluang objek ini bukan bentukan alami. Komentar itu memicu kehebohan daring dengan orang-orang menduga kemungkinan liar, seperti mungkin itu teknologi luar angkasa atau lebih buruk, ancaman bagi bumi. Menurut teori ini, 3 Atlas mungkin merupakan kapal induk luar angkasa yang sangat besar. Lintasannya yang aneh bisa berarti ia mengirim satelit kecil ke Jupiter untuk mengumpulkan info bagi peradaban luar angkasa. Jadi dalam versi cerita itu, ini bukan sekedar komet, ini pada dasarnya adalah teknologi mata-mata luar angkasa yang canggih. Tapi kemudian pertanyaan jelasnya adalah mengapa memata-matai Jupiter kan? Maksud saya, bukankah bumi akan jauh lebih menarik bagi peradaban antar bintang? Nah, dalam teori ini, Jupiter adalah targetnya karena ukurannya jauh lebih besar dari bumi dan planet tetangga lainnya. Idenya adalah planet sebesar itu bisa bertindak sebagai semacam suar antar bintang, sesuatu yang menonjol dari kejauhan. Wilayah di dekat Jupiter adalah alasan besar lainnya, hampir seperti tempat parkir ideal di mana teknologi luar angkasa bisa singgah tanpa menggunakan banyak bahan bakar sama sekali. Dengan kata lain, jika Anda ingin menempatkan satelit canggih di suatu tempat untuk mengamati planet, nah itu lokasi yang utama. Cukup keren ya? Tapi semenyenangkan apapun teori itu, kita harus kembali ke kenyataan sejenak. Menurut Badan Antariksa Utama, benda ini adalah komet. Kasus selesai. Tapi label itu tidak membuatnya jadi kurang istimewa. 3, Atlas tetaplah benda yang sangat aneh dalam artian yang baik. Dan ia menonjol karena banyak alasan. Mari kita lihat 3 yang paling penting. Pertama, objek ini udah tua. Maksudnya sangat tua, lebih tua dari saya. Ilmuwan mengira ia telah menjelajahi ruang angkasa selama setidaknya 7 miliar tahun. Itu sangat lama sekali hingga ia terbentuk bahkan sebelum matahari dan bumi kita ada. Jadi ya, ini mungkin benda paling kuno yang pernah kita lihat di lingkungan kosmik kita. Kedua, cahayanya. Komet terkadang bisa terlihat agak hijau dan inilah alasannya.
Saat komet mendekati matahari, es di dalamnya memanas dan mulai melepaskan gas. Saya tahu rasanya. Sebagian gas itu terbuat dari molekul berbasis karbon, terutama yang disebut karbon diatomik atau C2. Saat sinar matahari mengenai molekul itu, mereka menyala, dan bagi kita, cahaya itu tampak hijau. Tapi pada 3I Atlas, warna hijau itu, membingungin. Data menunjukkan bahwa komet ini sebenarnya rendah akan molekul rantai karbon tersebut. Jadi misteri besarnya adalah, jika tidak punya banyak C2, bagaimana ia bisa menyala hijau? Ya, tinggal ada yang tahu. Dan sekarang, hal ketiga yang membuat komet ini menonjol. Tampaknya ia mengeluarkan paduan logam yang pada dasarnya belum pernah kita lihat di alam. Jadi, komet ini melepaskan kepulan yang mengandung nikel. Itu normal. Yang aneh adalah apa yang hilang, zat besi. Pada komet, nikel dan besi biasanya muncul dalam jumlah yang cukup mirip. Di sini kita melihat nikel, tapi tak ada tanda besi yang jelas, dan itu hampir tak pernah terdengar. Jika datanya benar, itu merujuk pada paduan nikel tetrakarbonil, sesuatu yang hanya pernah kita lihat di proses industri buatan manusia, bukan di luar angkasa. Tidak ada objek lain yang diketahui menunjukkan tanda semacam ini. Nah, sekarang setelah Anda mengenal 3I Atlas, kita harus menjawab pertanyaan terbesar. Apakah itu ancaman bagi kita? Kabar baik? Tidak, komet itu tidak berbahaya dan ia akan tetap sangat jauh dari bumi, jadi kita semua bisa bernafas lega. Ya, saya merasa lebih baik. Meski tidak berbahaya, melacaknya sangat berharga bagi pertahanan planet. Begini, badan antariksa selalu mengawasi asteroid dan komet, menghitung orbitnya, dan memastikan kita mendapat peringatan jika ada sesuatu yang menuju ke arah kita. Tapi 3I Atlas memberi mereka sesuatu yang baru untuk dipraktekkan. Ini pertama kalinya data pelacakan dari pesawat ruang angkasa yang mengorbit planet lain resmi dikirim ke dan diterima oleh pusat planet kecil. Itu basis data global besar, tempat pengamatan asteroid dan komet dikumpulkan dan diperiksa agar ilmuwan dimanapun tetap sepaham. Jadi, bisa dibilang 3I Atlas itu seperti sebuah latihan. Mengumpulkan data seperti ini dari pengaturan baru membantu peneliti mempertajam metode dan meningkatkan deteksi objek luar angkasa di masa depan. Dan itu berarti deteksi yang lebih baik, pelacakan yang lebih cepat, dan kesiapan yang lebih matang untuk berjaga-jaga jika pengunjung berikutnya tidak begitu ramah. Waduh! Sebuah wahana antariksa besar sedang mendekati matahari. Panas yang mengerikan dari bintang itu mulai melelehkan lapisan luar pesawat luar angkasa. Sesaat kemudian, wahana itu terbakar hebat. Tak lama kemudian, wahana itu hancur berkeping-keping dalam ledakan dahsyat. Betapa akhir yang menyedihkan jika itu benar terjadi. Itu bukanlah sebuah wahana antariksa. Itu adalah sebuah komet yang dikenal sebagai 3I Atlas. Dan terlepas dari semua yang orang katakan, komet itu masih utuh dan terus berkembang. Masalahnya, ada rumor di internet yang mengatakan bahwa komet 3I Atlas meledak saat mendekati matahari, tetapi para astronom mengatakan itu tidak benar. Tidak ada ledakan dan inti kometnya masih tampak utuh serta tidak rusak, yang sebenarnya cukup mengejutkan karena biasanya komet yang melintas sangat dekat dengan matahari akan mengalami perubahan besar atau kerusakan lebih lanjut. Jadi, komet terdiri dari campuran es, debu, dan material berbatu. Itulah sebabnya mereka sering disebut bola salju kotor. Jadi, ketika mereka mendekati matahari, panas yang intens dari bintang kita membuat es mereka berubah menjadi gas. Gas baru ini bisa menyembur keluar dalam bentuk semburan besar, membentuk awan di sekitar komet yang disebut koma, dan atau terdorong menjauh menjadi ekor yang panjang. Cahaya matahari membuat semua bagian ini bersinar lebih terang, dan bahkan orang dengan teleskop kecil atau sederhana pun bisa mempelajari komet jika kondisi pengamatannya baik. Namun selain menjadi pemandangan yang menakjubkan, pendekatan yang sangat dekat seperti ini bisa memecahkan bagian-bagian komet atau bahkan merobek seluruh intinya. Memang benar bahwa beberapa komet bisa bertahan dari proses ini, tetapi banyak komet, terutama yang kecil atau yang baru pertama kali memasuki tata surya bagian dalam, justru pecah menjadi beberapa bagian atau bahkan lenyap sama sekali. Nah, 3I Atlas bertindak berbeda. Begitulah, komet ini mencapai titik terdekatnya dengan matahari pada tanggal 29 Oktober 2025. Titik ini disebut perihelion. Pada saat itu, komet berada sekitar 130 juta mil dari matahari. Itu sekitar 1,5 kali jarak antara matahari dan planet kita.
Komet itu juga berada di sisi matahari yang berlawanan dengan bumi, jadi bintang itu menghalangi pandangan kita dan kita tidak bisa melihat komet tersebut. Bagaimanapun, meskipun 3I Atlas secara hipotetis bisa saja pecah atau melepaskan banyak fragmen, hal itu tidak terjadi. Inti komet tetap utuh dan hal ini membuat perilaku komet tersebut menjadi semakin tidak biasa dan menarik bagi para ilmuwan. Mereka mengamati foto-foto baru itu dengan saksama dan mengatakan semuanya tampak normal. Menariknya, sehari sebelumnya, beberapa orang mengira komet itu telah pecah menjadi beberapa bagian setelah keluar dari balik sisi jauh matahari. Gagasan ini menjadi populer setelah sebuah postingan blog mengatakan bahwa komet tersebut telah kehilangan banyak massa. Untuk mendukung klaim ini, blog tersebut menggunakan foto-foto yang diambil pada tanggal 9 November oleh 2 teleskop kecil di Spanyol. Gambar-gambar itu menunjukkan semburan gas yang keluar dari komet. Para ilmuwan menggunakan ini untuk memperkirakan berapa banyak material yang keluar dari komet dan mengklaim komet itu seharusnya sudah pecah menjadi setidaknya 16 bagian. Namun banyak ilmuwan mempertanyakan pernyataan ini. Sebagian besar peneliti mengatakan tidak ada bukti komet tersebut meledak. Seorang ilmuwan yang mempelajari komet itu mengatakan bahwa semua gambar yang ia lihat menunjukkan komet yang benar-benar normal dan sehat. Tidak ada tanda-tanda bahwa tubuh utama komet telah pecah. Namun sekarang ketika komet itu mulai terlihat kembali, para astronom mengamatinya dengan sangat hati-hati. Mereka ingin mempelajari lebih banyak tentang material dan struktur komet tersebut. Saat ini, jika Anda melihatnya dari bumi, komet itu tampak perlahan bergerak semakin tinggi di langit timur. Jika cuaca bagus, orang-orang di banyak bagian belahan bumi utara dapat melihatnya dengan teleskop kecil, seperti yang satu ini dengan lensa 6 inci. Dan memang banyak orang memperhatikan komet tersebut. Sejak ditemukan pada bulan Juli, komet ini telah menjadi pusat dari banyak ide yang penuh rasa ingin tahu. Beberapa orang yakin bahwa komet ini, yang berasal dari luar tata surya kita dan mungkin berusia lebih dari 7 miliar tahun, bisa saja merupakan sebuah wahana yang dikirim oleh peradaban lain. Tentu saja, sebagian besar astronom sangat tidak setuju dengan hal ini. Mereka percaya bahwa komet tersebut sepenuhnya alami dan berasal dari sistem bintang lain di suatu tempat di galaksi Bima Sakti. Dan sebenarnya hal ini sangat menarik. Komet 3I Atlas adalah komet antar bintang ketiga yang pernah terlihat dan merupakan yang terbesar dari jenisnya. Sebelumnya, ada komet 2I Borisov yang melintas pada tahun 2019 dan Oumuamua, sebuah objek aneh berbentuk memanjang yang muncul pada tahun 2017. Namun, 3I Atlas dengan inti yang mencapai hingga 3,5 mil jauh lebih besar dibandingkan Oumuamua yang hanya sepanjang 1/4 mil dan Borisov yang lebarnya sekitar 3/10 mil. Selain itu, 3I Atlas mungkin merupakan komet tertua yang pernah diamati manusia. Oumuamua jauh lebih muda, usianya sekitar 1 miliar tahun. Ia berasal dari cakram tipis galaksi, tempat bintang-bintang baru masih terus lahir. Itu adalah objek pertama yang diketahui berasal dari sistem bintang lain yang melewati tata surya kita. Pada dasarnya, tamu antar bintang pertama kita. Bentuknya sangat memanjang, sekitar 10 kali lebih panjang daripada lebarnya, tidak seperti apapun yang pernah kita temukan di luar angkasa. Sedangkan 2I garis miring Borisov, usianya berada di tengah-tengah sekitar 1,7 miliar tahun. Ia juga berasal dari cakram tipis. Ia adalah komet pertama yang dikonfirmasi berasal dari sistem bintang lain dan memberikan para ilmuwan kesempatan langka untuk mengintip bahan-bahan apa yang membentuk benda-benda di luar tata surya kita. Berbeda dengan pengunjung antar bintang pertama, Oumuamua yang lebih mirip asteroid, Borisov berperilaku seperti komet klasik. Ia memiliki koma yang terang, yaitu atmosfer sementara berupa gas dan debu yang mengelilingi inti komet saat mendekati matahari. Selain itu, ia juga memiliki ekor panjang yang terdiri dari debu dan gas. 2I garis miring Borisov melaju menjauh dari matahari dan tidak akan pernah kembali, namun komet ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengintip kimia dan sejarah dunia-dunia yang jauh. Sekarang, mari kita kembali ke komet 3I Atlas. Komet ini akan melintas paling dekat dengan bumi pada tanggal 19 Desember. Sampai saat itu, para ilmuwan akan melakukan lebih banyak pengamatan. Orang-orang juga akan membuat banyak klaim baru tentang komet itu sudah pasti, tetapi sebaiknya kita berhati-hati dan jangan langsung mempercayai semuanya. Ngomong-ngomong, meskipun Anda tidak bisa melihat komet terkenal ini dengan mata telanjang atau dengan teleskop biasa, itu kabar baik. Sebuah teleskop canggih di Italia menyiarkannya secara langsung dan gratis. Wow, jadi siapapun sebenarnya bisa mengamati objek misterius ini saat melintas? Para ilmuwan memperkirakan komet ini memiliki berat sekitar 33 miliar ton. Itu angka yang sangat besar. Bagaimana kalau kita membuat beberapa perbandingan? Menara Eiffel memiliki berat sekitar 10.000 ton, jadi 33 miliar ton setara dengan 3,3 juta menara Eiffel.
Dan jika Anda memutuskan untuk membandingkan tamu luar angkasa ini dengan bangunan, maka 33 miliar ton kira-kira sama dengan berat beberapa kawasan kota besar yang seluruhnya terbuat dari baja dan beton. Sekarang, 3I Atlas pertama kali terdeteksi pada bulan Juli oleh Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System milik NASA, yang, jika Anda memperhatikan, adalah asal mula julukan Atlas. Tak lama setelah itu, NASA mengonfirmasi bahwa objek tersebut sama sekali bukan berasal dari tata surya kita. Selain ukurannya yang besar, 3I Atlas juga memiliki beberapa keunikan lain. Saat bergerak melewati tata surya, ia melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan debu. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa 3I Atlas memiliki massa 3 hingga 5 tingkat ordo lebih besar, yang berarti 1000 hingga 100.000 kali lebih masif dibandingkan dua pengunjung antar bintang lain yang sudah diketahui. Perbedaan yang sangat besar ini benar-benar menjadi misteri ilmiah. Ia juga bergerak dengan kecepatan luar biasa, sekitar 150.000 mil per jam, yang hampir 200 kali kecepatan suara. Hei, itu bisa membuatmu kena tilang gebut. Dan tidak seperti objek-objek di tata surya kita yang mengikuti jalur melengkung karena gravitasi, 3I Atlas bergerak hampir lurus. Hal itu saja sudah membuatnya menonjol. Sekarang setelah komet itu melewati matahari, teleskop di bumi bisa melihatnya lagi. Komet 3I Atlas penting bagi kita karena ini adalah pengunjung antar bintang ketiga yang pernah kita lihat dan mungkin yang terbesar serta tertua sejauh ini. Dan komet ini tidak hancur saat mendekati matahari seperti beberapa komet lainnya. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan dapat mengetahui bahan-bahan apa saja yang ada di sistem bintang lain dan lebih memahami bagaimana komet bahkan planet terbentuk di galaksi kita. Komet 3I Atlas menabrak bumi dan gelombang kehancuran besar mulai mengguncang planet kita. Tsunami raksasa menelan garis pantai. Gempa dahsyat membelah tanah. Puing-puing panas menyalakan badai api besar-besaran. Awan debu yang sangat tebal menutupi matahari. Nah, itulah yang bisa terjadi jika 3I Atlas, sebuah komet raksasa yang melintasi tata surya, bertabrakan dengan planet kita. Tapi, apakah bencana ini benar-benar bisa terjadi? Kapan 3I Atlas akan berada paling dekat dengan bumi? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, komet ini ternyata jauh lebih besar dari yang kita kira sebelumnya. Bobotnya diperkirakan mencapai 33 miliar ton. Mari kita bandingkan dengan beberapa hal agar lebih mudah membayangkannya. Menara Eiffel beratnya sekitar 10.000 ton. Jadi 33 miliar ton. 33 miliar ton kira-kira setara dengan berat 3,3 juta menara Eiffel. Menakjubkan. Selanjutnya, semua mobil di bumi dan kita berbicara tentang 1,5 miliar kendaraan yang masing-masing beratnya sekitar 1,5 ton memiliki berat total sekitar 2,25 miliar ton. Ini berarti massa komet tersebut 15 kali lebih besar daripada gabungan berat semua mobil di planet ini. Dan terakhir, jika dibandingkan dengan bangunan di bumi, 33 miliar ton setara dengan beberapa wilayah metropolitan besar yang seluruhnya terbuat dari baja dan beton. Namun, keseluruhan gambaran tentang seberapa besar komet ini menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan fakta yang lebih mengejutkan tentangnya. Ini bisa jadi teknologi yang belum diketahui dari galaksi lain, dan beberapa ahli cukup yakin tentang hal itu. Tapi kenapa? Atlas bermata 3 terlihat Juli oleh sistem peringatan terakhir dampak asteroid ke bumi NASA. Tak lama kemudian ISALAS, badan antariksa tersebut mengkonfirmasi bahwa objek itu adalah objek antar bintang, yang merupakan objek antar bintang ketiga yang telah kita temukan sejauh ini. Sebelumnya, ada komet 2I Borisov yang melintas pada tahun 2019 dan Oumuamua, sebuah objek aneh berbentuk memanjang yang muncul pada tahun 2017. Namun komet terbaru ini dengan inti hingga 3,5 mil jauh lebih besar dibandingkan Oumuamua yang panjangnya hanya 1/4 mil dan Borisov yang lebarnya sekitar 0,6 mil. Ngomong-ngomong, beberapa orang percaya bahwa komet ini bisa jadi bahkan lebih besar hingga hampir 7 mil, tetapi para ilmuwan belum menemukan bukti untuk itu. Selain ukurannya, 3I Atlas juga berbeda dalam beberapa hal lain yang membuat beberapa ilmuwan mempertanyakan asal-usulnya. Objek ini melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan debu saat melaju menuju matahari. Kemungkinan besar, ini adalah bukti bahwa 3I Atlas jauh lebih masif daripada dua objek antar bintang lainnya, yakni 3 hingga 5 tingkat besaran lebih besar, yang pada dasarnya merupakan anomali serius.
Komet ini juga bergerak menuju matahari dengan kecepatan yang luar biasa. Kita berbicara tentang kecepatan sekitar 130.000 mil per jam, yang hampir 170 kali kecepatan suara. Hal aneh lainnya adalah objek antar bintang ini mengikuti lintasan lurus, tidak seperti apapun di tata surya. Sebagian besar benda luar angkasa bergerak di sepanjang orbit melengkung akibat gaya gravitasi. Hal itu membuat beberapa peneliti percaya bahwa 3I Atlas mungkin merupakan sebuah wahana yang dikirim oleh peradaban lain untuk menjelajahi bumi, mungkin dengan niat yang tidak begitu bersahabat. Teori mereka adalah bahwa objek tersebut bisa jadi merupakan artefak teknologi, sebuah tanda kecerdasan kosmik. Kamu lihat, komet ini bergerak dengan cara yang cukup aneh dan tidak sepenuhnya sesuai hanya dengan pengaruh gravitasi. Lintasannya juga membawanya mendekati Venus, Mars, dan Jupiter. Dan para peneliti berpikir bahwa planet-planet ini mungkin sangat menarik untuk dilewati oleh peradaban lain. Fakta aneh lainnya, pengembara luar angkasa ini juga berputar ke arah berlawanan dibandingkan sebagian besar benda di tata surya kita. Ini mungkin diperlukan agar 3I Atlas lebih mudah mendekati bumi tanpa banyak hambatan. Beberapa ilmuwan berpikir putaran dan jalur terbang komet yang aneh ini bisa membantu siapapun atau apapun yang membuatnya. Ambil pengukuran yang sangat presisi terhadap planet-planet seperti orbit dan ukurannya untuk merencanakan jalur sempurna melintasi tata surya. Jika 3I Atlas tiba-tiba berubah arah secara drastis, itu mungkin berarti ia menggunakan semacam mesin bawaan, bukan hanya melayang di luar angkasa. Ada juga teori lain yang menyatakan bahwa benda ini bisa saja merupakan potongan teknologi tak dikenal yang masih aktif. Namun, tidak perlu khawatir setidaknya untuk saat ini. Komet itu tidak akan mendekati kita. NASA mengatakan komet itu akan tetap sekitar 150 juta mil dari bumi saat menuju matahari. Jadi pertanyaannya, dari mana asal pengunjung luar angkasa seperti ini? Para astronom telah menemukan bahwa 3 objek antar bintang yang kita temukan berasal dari bagian galaksi yang benar-benar berbeda dan masing-masing memiliki usia serta latar belakangnya sendiri. 3I Atlas ternyata adalah yang tertua, berusia sekitar 4,6 miliar tahun dan berasal dari cakram tebal Bima Sakti. Itu adalah wilayah yang dipenuhi bintang-bintang tua yang memiliki sedikit unsur berat. 1I Oumuamua jauh lebih muda, sekitar 1 miliar tahun. Itu disebabkan oleh cakram tipis galaksi, tempat bintang-bintang baru masih terus lahir. Oumuamua dalam bahasa Hawaii berarti utusan dari kejauhan. Tiba lebih dulu, ia adalah objek pertama yang diketahui berasal dari sistem bintang lain yang melintasi tata surya kita. Pada dasarnya, tamu antar bintang pertama. Bentuknya sangat memanjang, sekitar 10 kali lebih panjang daripada lebarnya. Tidak seperti apapun yang pernah kita temukan di luar angkasa. Ia juga melaju lebih cepat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh gravitasi. Perubahan kecerahan menunjukkan bahwa ia berputar jungkir balik, bukan berputar dengan mulus. Awalnya para ilmuwan bingung karena benda angkasa ini tidak memiliki ekor atau awan gas seperti komet pada umumnya, meskipun ia mengalami percepatan. Hal itu memicu banyak perdebatan tentang terbuat dari apa benda ini dan dari mana asalnya. Sama seperti pada 3I Atlas, beberapa orang bertanya-tanya apakah benda ini bisa saja merupakan teknologi yang diciptakan oleh peradaban luar angkasa. Namun, sebagian besar ilmuwan kini berpikir Oumuamua adalah objek alami, hanya saja sangat aneh. Dugaan terbaik, benda itu adalah komet yang melepaskan gas hidrogen tak kasat mata, menyebabkan ia sedikit mempercepat lajunya. Sayangnya, saat para astronom menemukannya, benda itu sudah dalam perjalanan keluar dari tata surya, sehingga tidak banyak waktu untuk mempelajarinya. Untuk 2I Borisov, usianya di tengah-tengah, sekitar 1,7 miliar tahun. Benda ini juga berasal dari cakram tipis. Ini adalah komet pertama yang dikonfirmasi berasal dari sistem bintang lain. Hal ini memberi ilmuwan kesempatan langka untuk mengintip seperti apa bahan di luar tata surya kita. Komet ini ditemukan pada tahun 2019 oleh Gennady Borisov, seorang astronom amatir yang membangun teleskopnya sendiri untuk mencari objek luar angkasa yang samar. Berbeda dengan pengunjung antar bintang pertama, Oumuamua, yang lebih mirip asteroid, Borisov berperilaku seperti komet klasik. Komet ini memiliki koma terang, yaitu atmosfer sementara yang tampak kabur, terdiri dari gas dan debu yang terbentuk di sekitar inti komet saat mendekati matahari. Selain itu, komet ini juga memiliki ekor panjang yang terdiri dari debu dan gas. Mempelajari 2I Borisov membantu para peneliti memahami lebih banyak tentang bagaimana sistem planet lain terbentuk.
Pengamatan menunjukkan butiran debunya padat dan jumlah gas seperti karbon dioksida berubah signifikan saat komet ini mendekati matahari. Ini bisa berarti komet tersebut terbentuk dalam kondisi sangat berbeda dibandingkan apapun di tata surya kita. Sekarang 2I Borisov sedang melaju menjauh dari matahari dan tidak akan pernah kembali. Namun komet ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengintip secara unik ke dalam kimia dan sejarah dunia-dunia yang jauh. Menariknya, perbedaan antara ketiga objek luar angkasa ini menunjukkan bahwa para pengunjung antar bintang telah dikeluarkan dari sistem planet di seluruh galaksi selama miliaran tahun, jadi ini bukanlah sesuatu yang baru. Untuk mengetahui apakah 3I Atlas mungkin semacam wahana dari planet lain, para ilmuwan memeriksa adanya tanda-tanda teknologi seperti sinyal radio aneh, aktivitas listrik, dan pola pergerakan yang tidak biasa. Jika komet itu tiba-tiba mengubah jalur atau menjatuhkan objek-objek kecil di sekitarnya, mungkin itu adalah petunjuk bagi kita. Meskipun 3I Atlas bergerak dengan cara liar dan energik, kemungkinan besar itu hanya objek antar bintang alami yang melintas. Peneliti mengatakan mereka masih butuh banyak bukti sebelum siapapun bisa benar-benar menyatakan pengembara luar angkasa itu dikirim oleh makhluk dari planet lain. Apa pendapatmu tentang penjelajah luar angkasa baru ini? Bagikan di kolom komentar.